Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, azza Allah wa iyyakum fillah. Insyaallah kita meneruskan kajian yaitu Arba'in Nawawiyah dengan syarah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan kita belum selesai hadis yang kedua karena hadis ini panjang, yaitu kita akan membahas pada kalimat Fakhbirni 'anil iman. Hadis yang baru kita telah baca lengkapnya. Ini Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabin shadidu sawadi sha'ri la yura 'ala athar as-safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi akhadha wada'a kafayla fakhidai faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian Nabi menjawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah, dan seterusnya. Kemudian lagi tadi bertanya lagi, fakhbirni 'anil iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina biyawmil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Nah, kita akan membahas tentang fakhbirni 'anil iman. Ya. Maka Rasulullah menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khair wa syarri. Ini merupakan dasar daripada rukun iman, yaitu 6 perkara sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikenal hadis Jibril ini. Dan surat Al-Baqarah juga telah menegaskan tentang keimanan. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ayat 85. Dan di dalam surat Al-Baqarah 177 Allah juga menegaskan walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah juga menegaskan tentang keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi alladzi anzala min qabl wa man yukaffir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam ayat ini jelas bahwa tidak boleh seorang mengingkari apa yang telah ditetapkan, terutama dalam rukun iman. Barang siapa mengingkari salah satu daripada rukun-rukun tersebut, maka dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kekafiran, kesesatan yang jauh. Dan orang beriman di dalam surat An-Nisa tadi ayat 136 diperintahkan lagi untuk memantapkan keimanannya. Artinya tidak cukup seorang meyakini adanya Allah, tetapi juga dia harus mengimani bagaimana rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar. Karena ketika seorang mengenal Allah dengan benar, maka dia akan bersikap benar dalam ibadah, dalam ucapannya. Ibadah dalam arti kata luas, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin itu akan benar. Di dalam kitab Tajridut Tauhid Syekh Al-Makrizi menyatakan banyak atau sumber daripada kesesatan atau banyaknya kesesatan manusia kepada Allah adalah su'udzon billah, sangka buruk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggambarkan Allah bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah.
bukan sesuai dengan apa yang ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kejahilannya dia menggambarkan atau berkata tentang Allah dan apa ilmu yang dia tidak milikinya. Maka keimanan begitu penting dan dia merupakan harga mati. Setiap individu muslim tidak boleh bergeser daripada hal ini. Oke, dalam faedah hadis ini kita dapat mengambil begitu banyak di antara tadi rukun Islam yang lalu kita telah bahas secara panjang, secara singkat, dan sekarang juga berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman, kalau kita perhatikan di situ mencakup di dalamnya keimanan kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah kita sudah ketahui bahwa hendaklah seorang menghadirkan dalam keimanannya yaitu iman dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah. Selanjutnya setelah keimanan yaitu rukun atau al-ihsan, di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihatnya maka dia Allah melihat engkau atau melihat kamu. Di sini ada satu yang perlu kita pelajari. Para ulama menyatakan ada dua rukun di dalam ihsan, yaitu rukun musyahadah wal muraqabah. Musyahadah seolah-olah seorang itu berusaha melihat Allah, padahal tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat melihat Allah langsung, tidak nanti. Musa memang berkata dengan Allah dengan ucapan yang langsung. Wakallama Allah Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa secara pembicaraan, tetapi tidak melihat. Musa tidak melihat wujudnya Allah. Begitu juga Nabi SAW. Maka siapa saja yang mengklaim atau mengakui bahwa dia dapat melihat Allah, dia adalah pendusta, dajjal, kadzdzabun. Dia termasuk antek-anteknya dajjal, pendusta. Karena Allah tidak la yura fid dunya, Allah tidak dapat dilihat di dunia, tidak mampu. Makanya dalam rukun ihsan ini ka'annaka tarahu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalimat ini menggambarkan bahwa memang kita tidak bisa melihat dan tidak berlama-lama dalam hal itu, dan tidak perlu mencari cara untuk ke arah melihat Allah. Inilah kesesatan sebagian kaum yang mengambil cara-cara atau jalan tertentu untuk berusaha melihat Allah. Akhirnya iblis laknatullah alaih menipu dia. Iblis menyimpangkan dia dari jalan yang benar, yang hak. Kenapa? Karena seseorang berusaha ingin melihat Allah, padahal itu adalah kenikmatan yang ditunda nanti di hari kiamat. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri ketika melihat Rabb mereka itu nanti. Adapun di dunia tidak bisa. Maka tidak perlu kita berlama-lama atau bersusah payah takalluf di dalam hal ini. Ini sebagian kaum ada yang sesat dalam hal ini sehingga membuat cara-cara tertentu yang untuk melihat Allah. Cara dalam bahasa Arabnya itu torekot. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa syariat yang diamalkan atau diajarkan oleh Rasulullah itu tidak cukup untuk menantangkan, untuk menghasilkan melihat Allah. Maka harus ada cara tersendiri di luar syariat. Maka mereka membagi manusia dengan pembagian yang bid'ah,
syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Padahal manusia kalau ditinjau dalam hadis tadi, hadis yang kedua itu hadis Jibril, manusia dibagi atas 3, muslim, mukmin, muhsin. Seorang yang bersyahadat, mengakui adanya Allah dan bersyahadat bahwa Rasulullah atau Muhammad SAW adalah Rasulnya, dia adalah muslim, tapi belum tentu mukmin. Ya. Tingkatan yang lebih tinggi daripada muslim secara umum adalah mukmin yang meyakini dan mengamalkannya, dan tingkatan lebih tinggi daripada itu adalah muhsin, al-ihsan. Bukan seperti tadi, syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Ini tidak dikenal dalam istilah Al-Sunnah wal Jamaah atau dalam istilah syar'i. Ini adalah cara seorang untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk melihat, bahkan di antara mereka berusaha menyaksikan Allah di muka bumi ini, tapi dengan cara-cara yang mereka telah buat tersendiri. Maka banyaknya tarekat di muka bumi ini. Di India aja ada ribuan. Syekh Dr. Musa Al-Nasr dalam suatu daurah pernah membahas tentang ini, khusus tentang sufiah dan tarekat yang ada di dunia Islam. Itu ribuan jumlahnya, dengan cara-cara atau masing-masing berbeda caranya. Ya, tujuannya sama, bagaimana untuk mendekatkan diri takarub kepada Allah, bahkan sampai melihat Allah, ya, dan berbicara dengan Allah secara langsung. Makanya di antara ciri khas daripada tarekat, menganggap amalan-amalan syariat itu adalah amalan orang awam, orang yang masih kulit-kulitnya. Nah, mereka membagi agama menjadi 2, al-qusru wal-lubru, kulit dan inti. Dari tarekat sampai hakikat itu adalah intinya. Adapun syariat adalah kulitnya. Ketika sudah menyampaikan intinya, nggak perlu lagi kulit. Maka di antara mereka merasa dekat dengan Allah tanpa sholat 5 waktu. Ya, tanpa sholat 5 waktu, tanpa puasa Ramadan, tanpa amalan-amalan yang disyariatkan, karena syariat ini hanya untuk orang awam. Jadi serajin apapun kita, kalau masih sampai syariat, ini adalah tingkatan awal. Ya, padahal Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya tetap sholat sampai dipapah. Ditanya sama mereka, apakah Nabi ini orang awam, menjalankan syariat sampai menjelang wafatnya? Ya, itulah kesombongan sebagian orang. Bahkan di antara mereka ada yang bisa berdialog langsung dengan Allah karena meyakini dengan hadis yang palsu yang diriwayatkan katanya dari Ali bin Abi Thalib, juga ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ilmu batin. Ilmu batin sirrun min asrarillah. Ilmu batin adalah rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Yu'tillahu abdan, Allah akan memberi kepada seorang hamba yang Allah kehendaki. Hadis ini jelas mungkar, palsu, telah dibahas oleh Imam Zahabi dan dinyatakan oleh Syekh Albani tentang kepalsuannya. Tapi mereka meyakini. Makanya ketika mereka meyakini, mereka nggak perlu lagi baca kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan di antara mereka menyatakan baca kitab-kitab hadis atau kitab-kitab tafsir adalah membuang-buang waktu dan termasuk urusan dunia yang melalaikan. Jadi mereka bisa langsung dialog, bahkan di antara mereka yang sering menyatakan, kadang melalui mimpinya, kadang qala rabbi biqalbi, yang berkata Rabbku dalam hatiku. Kadang-kadang maka hasilnya nyeleneh. Ya, makanya ada zikir yang mutar gitu. Pernah lihat orang yang zikir mutar pakai tolbus?
kayak rock ya. Itu putarannya itu sambil zikir. Yang lama, yang putarannya yang banyak, yang dekat dia dengan Allah. Itu ada latihannya, ada bacaannya, ada hikmahnya, ada filsafatnya. Tangan di atas, tangan di bawah. Terus yang zikir dari la ilaha illallah jadi Allah, Allah, Allah jadi hu terus pingsan. Nah, itu ada juga, ada. Itu berdasarkan mursyid-mursyidnya, syekh-syekhnya. Kalau ditanya mana dalilnya, mana hadisnya, tertawa mereka. Itulah, kamu memang masih kulit-kulitnya, enggak lari dari hadis ini. Kalau kami udah substansinya, hakikatnya, udah nggak perlu lagi hadis-hadis. Hadis itu hanya menerangkan syariat untuk orang awam. Ini bahaya sekali. Jadi walaupun kita menghafal beberapa hadis, ulama-ulama ahli fikih yang ahli hadis seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu nggak dianggap apa-apa karena nggak mau baca. Ya, karena salah paham di dalam memahami ihsan salah satunya. Jadi mereka hanya mengejar bagaimana melihat Allah di muka bumi, bagaimana mendekati Allah, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Yang selanjutnya, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarah. Kalau kamu tidak dapat melihatnya, karena Allah memang tidak dapat dilihat di muka bumi ini, ya sabar. Kita sabar sehingga melihat Allah nanti di jannah. Maka tugas kita adalah bagaimana berusaha untuk masuk ke jannah agar kerinduan kita terobati. Rindu kita ingin melihat Allah karena namanya kita selalu sebut, kita dengar sejak kecil, ya, kita sejak kecil, kita dengar di mana-mana, ya, orang menyebut, apalagi dalam adzan, qomah, ataupun ketika takbir, malam takbir dan seterusnya. Kemarin, ya, hari tasyrik itu 3 hari. Nama Allah disebut dengan bentuk takbir dan seterusnya. Wajar kalau kita ingin bertemu, tapi sabar, jangan cari dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Nah, disinilah iblis laknatullah masuk dalam kitab Tablisul Iblis. Nah, Ibnu Jauzi menerangkan berapa banyak manusia yang tertipu dalam hal ini, mengaku dirinya telah melihat Allah dengan ritual tertentu. Ya, di antara mereka yang mengaku adalah gambarannya Allah itu dengan cahaya yang hijau, yang terang, kemudian berkata-kata. Dan itu ada terang dan telah dikupas oleh Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis. Ya, dan itu yang menimpa, yang kita sudah singgung yang lalu, itu yang menimpa Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah orang alim, Da'i, ya, di antara wali-wali Allah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan akidahnya lurus. Abdul Qadir Jailani itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berakidah lurus. Walaupun sebagian orang menuduh dia adalah sufi lah apa, memang ada tulisan-tulisan manusia tidak maksum, para ulama tidak maksum. Itu proses. Seperti Ibnu Qayyim dulunya juga sufi awalnya sebelum ketemu Ibnu Taimiyah. Maka kita perlu roh Ibnu Qayyim itu hati-hati, beliau nulis sebelum ngaji. Kalau kita kan belum perbedaannya sehingga jelas ya. Kalau ulama itu begitu. Makanya Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Nah, begitu juga Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ya, banyak tulisan-tulisannya ketika beliau masih terlibat pemahaman filsafat, kemudian ilmu nafs dan seterusnya, sampai akhir hayatnya beliau berpegang dengan sunnah. Tapi belum ada karya ketika beliau berpegang dengan sunnah. Karya-karya yang ada justru sebelum berpegang teguh dengan sunnah, lebih kepada ilmu nafs, dan dia bukan al hadis. Ya, kita teruskan.
bahwa iblis akan mengganggu manusia dalam hal ini, maka pemahaman ihsan harus benar. Ya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini harus benar. Tidak berlama-lama kita di dalam berusaha melihat Allah, akan tetapi yang lebih penting di dalamnya adalah fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kita. Ini yang Rasulullah SAW didik kepada umatnya, diantaranya sepupunya, ya, Ibnu Abbas. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, Inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah selalu mengamati kita, mengawasi kita seorang hamba dan hatinya, bukan fisiknya saja, bukan zahirnya saja. Ya. Jadi hatta hati kita, meskipun hati kita yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah mengamati. Allah mengetahui apa yang terdetik dalam hati kita. Itulah pengamatan Allah kepada, itulah pengetahuan Allah kepada hambanya sampai yang terkecil. Hanya mana yang dihisab, mana yang tidak. Ya. Makanya ayat ketika di dalam Al-Quran turun, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Surat Al-Baqarah ya, berapa itu? 84 ya. Kalau kamu nyatakan dan kamu sembunyikan apa yang dalam hati kamu, yuhasibu, Allah akan menghisab. Ayat ini sangat memberatkan para sahabat dalam tafsirnya. Ketika turun ayat ini, sahabat goncang. Bayangkan, kalau perintah Allah secara zahir, sholat 5 waktu dan seterusnya, dihisab, itu wajar. Tapi kalau apa yang terbetik dalam hati kita dihisab, ini yang berat. Maka sahabat itu nyerah. Siapa di antara kita yang bisa menjaga hati kita lurus terus? Ya, kemudian ayat ini dimancung dengan ayat selanjutnya, ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Nah, kan begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah enggak membebani seorang jiwa dengan apa yang dia tidak mampu. Maka detakkan hati ini di luar kemampuan kita. Kadang-kadang dia begitu saja keluar. Nah, tinggal kita bagaimana, sejauh mana kita kesungguhannya dengan detakkan hati itu, atau niat-niat yang muncul pada diri kita, atau perkataan hati ini kan kadang-kadang lebih sibuk daripada fisik. Nah, Allah mengetahui. Tapi ada yang dimaafkan oleh Allah karena itu di luar kemampuan. Ada yang memang dicatat sebagai suatu keburukan apabila dia sangat berazam atau bersungguh-sungguh dalam hal itu. Itu nanti kita bahas tentang amalul qalb, amalan-amalan hati. Ya, jadi fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, bagaimana amalan-amalan kita ya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak sembarangan, ya, tidak asal-asalan. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang kita tampakkan dan yang kita sembunyikan. Adapun jadi dosa atau tidak itu sejauh mana apa yang kita sembunyikan dan sejauh mana kesungguhannya dengan apa yang disembunyikan. Ya, dalam surat Al-Mulk juga jelas, ya kan, wasirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Engkau rahasiakan apa engkau ucapkan, Allah Maha mengetahui, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dada kita. Dan nanti dituangkan apa yang ada di dada kita. Yauma tublas sarair, pada hari di mana apa yang di dada kita itu ditampakkan semuanya. Nah, tinggal mana menjadi yang dimaafkan, mana menjadi hitungan dosa, ya, mana yang menjadi pahala. Itu ada perhitungannya. Ya, ini ihsan tentunya bukan hanya dalam segi ibadah. Maka Syekh
Abdul Aziz Al-Syekh di dalam hal ini menyatakan bahwa ihsan ini bermacam-macam. Yang tadi ihsan kepada Allah apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian bagaimana ihsan kepada manusia? Kepada manusia, dan sebaik-baik manusia adalah Rasul, yaitu dengan memenuhi hak-hak Rasul, mengikuti sunnahnya, itu juga ihsan. Ihsan kepada manusia setelah Rasul, yang lebih berhak setelah Rasul dan sahabat dan seterusnya adalah kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Maka ibadah yang kita lakukan dalam arti kata sholat, haji, zakat dan seterusnya, tapi dilukai dengan kedurhakaan kepada orang tua, itu akan sia-sia. Maka jangan pernah kita meremehkan hak orang tua. Ini di dalam birrul walidain. Maka Ibnu Abbas dalam tafsirnya Mibah al-Abbas menyatakan ada ayat-ayat yang terutama birrul walidain itu selalu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu di dalam beberapa tempat, di antara surat Al-An'am 151, itu selalu disejajarkan. Sembahlah oleh kamu Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah, dan dengan kedua orang tua. Wa, bukan summa. Beda dalam bahasa Arab wa dan summa. Wa bil walidaini ihsana. Kalau wa itu bisa hampir nggak ada jarak. Kalau summa mesti setelahnya. Ya kan, dakhala Ali summa Umar. Ali masuk ke masjid, dakhala Ali summa Umar. Ali dulu, itu mesti Ali dulu. Ali masuk kemudian Umar. Tapi kalau dakhala Ali wa Umar bisa bareng. Bisa Ali duluan, bisa bareng, bisa sama-sama. Nah, hak Allah dengan hak dengan kedua orang tua itu selalu pakai waw. Waw apa? Wa. Sembahlah oleh kamu Allah, dan jangan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Jadi ihsan bukan hanya kepada Allah, ihsan juga kepada Rasul, ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada sesama Muslim, bahkan berbuat ihsan termasuk di dalamnya kepada non Muslim yang tidak memerangi. Ihsan di ahli al-uqah, ihsan berbuat ihsan kepada ahli maksiat, yaitu dengan sabar dan menasehatinya. Karena di lingkungan ini bermacam-macam, majemuk. Dalam satu keluarga saja kan nggak semuanya baik. Bapak ibu baik, ya belum tentu itu satu keluarga baik semua. Ada yang nggak sholat, abang pertama nggak sholat, abang kedua maghrib doang. Ya, dia baru lengkap, baru kemarin juga itu. Kan bisa aja terjadi. Bagaimana kita berbuat ihsan dengannya dalam beribadah seperti itu, ya, dalam mendakwakan yang mengajaknya, kita jangan hanya mencela, mencontohkan yang baik, berkata yang baik, mendakwahkannya dan seterusnya. Ini akan diperdalam lagi dengan hadis dan beberapa nanti tentang innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu, bukan hanya kepada Allah. Kalau ihsan kepada Allah tadi hadisnya, dan atas segala sesuatu nanti kita akan bahas seluruhnya. Yang jelas, rukun ihsan atau muhsin, seorang muhsin adalah tingkatan tertinggi setelah muslim, mukmin dan muhsin. Maka kita berusaha menjadi orang yang muhsinin dengan proses yang setelah Islam, mukmin, muhsin. Bukan sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh sebagian orang, sebagian kaum, kelompok, firqah yang tidak berdasar menggolongkan manusia, yaitu dari syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Itu nggak dikenal, itu bid'ah. Kelompok-kelompok seperti itu harus dijauhi. Maka
Para imam di antaranya Imam Ahmad menyatakan seorang tidak boleh, haram seorang mengikuti tarekat manapun kecuali tarekatnya Nabi Muhammad SAW. Karena tarekat itu artinya sunnah, cara jalan yang hanya diperintahkan kita mengikut tarekat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan di dalam surat Al-Imran ayat 30, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, itulah tarekat. Itulah tarekat yang benar. Maka tidak boleh ada tarekat-tarekat yang lain yang bersaing dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Zikir, Nabi mengajarkan zikir begini, haditsnya ada dalam Sahih Bukhari dalamnya. Terus ada orang ngarang zikir, nggak ada di Sahih Bukhari, nggak ada di Sahih Muslim, nggak ada di hadits Sahih, tapi dia ngarang karena lebih malam, lebih mantap. Nah, itu namanya tarekat. Maka fitnah itu syubhat, hati-hati seorang merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih khusyuk dengan cara yang dia karang. Ini adalah talbisul iblis. Dan sebaliknya talbisul iblis juga, seorang berpegang dengan sunnah merasa terganjal, kok enggak khusyuk, kok enggak enak. Takbirnya udah sunnah sampai salamnya, bacaannya sunnah, tapi kok merasa enggak enak. Kebagiannya kembali yang cara dulunya. Ini juga talbisul iblis. Enak-enak dulu ya. Kalau dulu saya bisa nangis, kalau sholat itu bisa. Padahal dari takbir sampai salam caranya tidak, tapi bisa nangis. Udah berkenal sunnah susah. Ini talbisul iblis. Ya kurang-kurangnya di rupiah. Ya, rupiah. Mungkin secara ilmu dia dapat ilmu sunnahnya, tetapi di dalamnya banyak setan yang menolak, ya, yang bercokol dan menolak sunnah. Sehingga dia nggak merasa nyaman dengan sunnah, nggak merasa tenang dengan sunnah, nah, bahkan cenderung malas. Nah, ini hati-hati. Ya, saya rasa kita cukupkan hadis yang kedua. Tentunya masih banyak dan pernah dibahas mungkin oleh ustaz yang lainnya dengan tentang kiamat, yang itu hanya Allah yang tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni anis saa'ah, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il." Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya tentang itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Dua-duanya enggak tahu. Ini yang disebut ghaib hakiki. Ya. Ghaib itu ada dua, ghaib nisbi wa ghaib hakiki. Ghaib hakiki ya seperti ini, kiamat. Ghaib nisbi ya hanya sebagian makhluk tahu dan sebagian makhluk tidak tahu. Yang tahu karena dikasih tahu oleh Allah, bukan juga dia mengetahuinya. Kayak Rasulullah SAW mengetahui perkara yang ghaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata secara zatnya Nabi tahu, tidak. Ya, begitu. Ya, Allah malam. Silakan kalau ada yang mau tanya, ya, masih ada waktu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustaz. Ya, baru kan ngomongin mengenai kategori manusia. Saya langsung ke yang Anfal. Jadi bisa ada definisi bagaimana kita adalah seorang mukmin. Itu waktu Rasul jauh buat mukmin. Ada apa yang dan lagi di ayat 2 nya benci sekali, saya benci sekali bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman adalah orang yang bergetah hati kalau disebutkan. Kemudian turut berikutnya adalah ayatul liatalem ayatul jadatul iman betapa iman. Kemudian naik tawakal. Sehingga yang menjadi mungkin apakah yang menjadi satu tolak ukur dari ini tahapan tadi. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan ihsan. Ihsan adalah pada saat kita merasa dilihat Allah atau kita melihat Allah. Jadi tadi kemudian saya engineer juga tulisannya, dan ini mungkin
teman-teman juga sebagian sama dengan dia. Dan inilah ihsan yang disebut dengan melihat Allah, dengan mementingkan diri sendiri, dengan ihsan yang banyak berbuat kepada masyarakat, kepada negara, sehingga kita disebut juga rahmatan lil alamin. Dan ini yang selalu mengunci dari Rasulullah, pembahasan kaidah rahmatan lil alamin dengan ihsan tadi. Sehingga ihsan kita hanya ibadah saja pada diri, merasakan melihat Allah, atau pada saat kita menjadi rahmatan lil alamin. Ini pertanyaan tadi. Dua dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di dalam tafsir Sa'di dijelaskan dalam tafsir Al-Anfal tadi ayat 2, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Seorang tidak dikatakan bergetar hatinya tanpa dibuktikan dengan amalnya, karena al-iman an-nafsu bil lisan wal iqrar bil janan wal af'alu bil jawarih atau bil arkan. Iman itu dinyatakan. Misalkan mendengar sesuatu atau nama Allah disebut Allahu Akbar, la haula, itu lisan. Hatinya juga bergetar, amalannya juga harus ada bukti dari getaran. Contohnya seorang mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab, hatinya juga bergetar. Raganya bergetar nggak berangkat ke masjid? Nah itu sebenar-benar keimanan. Kalau nggak ada uzur ya, berangkat dia ke masjid, apalagi seorang lelaki berjamaah. Begitulah, atau melaksanakan sholat, raganya membuktikan dari getaran hatinya. Maka getaran-getaran yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok hanya bergetar terus macam khusyuk tapi nggak sholat, nggak apa, ini getaran yang dusta. Salah satu sab'atun 7 yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya ada seorang pemuda yang ingin melakukan perbuatan jahat ya, kepada wanita. Kemudian apa kata wanita? Ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Padahal udah siap untuk menzinainya. Ittaqullah. Nah, disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibatalkan perbuatan jahatnya karena takut sama Allah. Jadi indikasi hati yang bergetar yaitu mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Ya, sehingga Allah naungi. Nah ini selanjutnya adalah ihsan. Ya. Memang tadi kita akan bahas di dalam bab nanti innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi dibagi yang hadis nomor 2 berkaitan ihsan, fokus kepada Allah. Yang hadis nanti ihsan berkaitan dengan seluruh, baik Allah, Rasul, kedua orang tua, sesama Muslim. Banyak perbuatan ihsan kepada kaum membantunya. Innallaha bi'auni 'abdin ma damal 'abdu bi'auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong saudaranya selama saudara itu menolong saudaranya yang lain. Ini ada. Jadi kita belum tuntas membahas tentang ihsan, yaitu ihsan yang dalam bentuk lain, yaitu mutaba'ah kepada Rasul, kepada kedua orang tua. Itu nanti babnya di dalam hadis. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in wa idza qataltum fahsinul qitla wa idza dzabhtum, bahkan ihsan kepada hewan. Ya, kalau mau nyembelih, hendaklah kamu tajamkan parangnya atau alat untuknya. Terus kamu istirahatkanlah dia, jangan diikat, orangnya masih ngobrol. Ini berapa nih untuk bayarannya, berapa ya, kamu ada nunggu. Itu nggak boleh. Nabi pernah melihat seperti itu. Nabi bilang, engkau mau membunuh 2 kali. Itu pembunuhan mental yang pertama. Karena kaki-kaki udah diikat, baru ngasah. Itu pembunuhan pertama. Pembunuhan kedua baru rohnya.
Nggak boleh bunuh 2 kali, sekali aja bunuh. Ya, bahkan boleh dikasih makan dulu, diusap-usap, ya. Pasti tajamnya ini, ya dicek dulu. Jangan nggak boleh melihat, itu sampai begitu. Ya nanti insya Allah kita akan bahas pada babnya. Yang jelas ihsan ini begitu luas, tapi yang di dalam hadis kedua yaitu hadis Jibril difokuskan kepada kita dari dalam beribadah seolah-olah kita melihat Allah, padahal kita nggak mungkin melihat Allah di muka bumi ini. Tapi dari situ ada keinginan yang wajar selama sah. Yaitu apa? Kita ingin melihat Allah di mana? Di jannah. Maka berusaha masuk aja dulu. Mau yang terakhir nggak apa-apa, asal masuk. Ya, begitu. Nah, daripada enggak. Ya, begitu. Ya, alhamdulillah kalau sampai Firdausil A'la. Ya kan begitu. Tapi mintanya sih Firdausil A'la karena itu perintah Nabi. Nggak boleh kita minta nggak semangat. Nggak boleh seorang minta, ya Allah masukinlah aku ke jannah kalau kamu nggak mau. Kalau enggak ya udah, nggak boleh. Kalau enggak neraka. Maka minta yang tertinggi, is'alu Firdausil A'la. Salah satunya keinginan kita melihat Allah di jannah yang sangat tinggi. Itu harus optimis. Nah habis minta baru tahu diri. Ya tahu dirilah. Mintanya Firdaus A'la, sedekahnya 1000 terus nggak berubah-ubah. Nah itu, tahu dirilah. Ya. Kan begitu. Kalau cari restoran coba ada target-targetnya. Ya 5 yang ini, yang bintang 5 apa bisa? Ya, dengan harga yang seperti warteg nggak mungkin. Dia harus kumpulin duit untuk mencari restoran yang itu di dunia. Ini minta Firdausil A'la. Ya begitu. Jadi ihsan tidak hanya kepada Allah. Ya. Dan kita nggak boleh berlama-lama kita berusaha melihat Allah, itu nggak perlu. Bahkan di antara kaum yang sesat berusaha melihat Allah karena susah dikasih tahu oleh mursyidnya atau gurunya Allah itu maha tinggi, maha suci, tidak bisa dilihat, maka cukuplah kami perantaranya. Maka mereka memajang foto-foto mursyidnya, menggambarkan mengimajinasikan foto-foto mursyidnya, menggambar mursyidnya untuk disampaikan nanti mursyidnya yang menyampaikan kepada Allah. Ini ada pemahaman seperti itu. Ya, dan ini batin, nggak boleh. Ya, sudah cukup kita beralih kepada ka'annaha fa'innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kita. Disinilah orang ihsan itu ya walaupun istilahnya ihsan itu dia sedang bersendirian. Ya sedang jauh sama keluarga, sedang dengan keluarga, sedang dengan masyarakat, itu dia tetap ya walaupun boleh seorang meningkatkan semangat aktivitasnya beribadah ketika lebih ramai lagi. Seperti kan lain kan orang di masjid yang sepi dengan Masjidil Haram, semangat kebersamaan ya untuk beribadah itu jelas beda karena ada motivasi. Satu rakaat dibanding kali dengan 100.000. Coba sholat ini 100.000 rakaat, sama enggak? Ya, dipecat sama bosnya. Sholat terus. Kerjanya kapan? Dalam 1 rakaat misalnya 1 menit. Taruh 1 rakaat berarti dia berapa menit? 100.000 menit. Berapa jam itu? Kerja. Tapi begitu di sana dia semangat wajar. Itu semangat yang wajar bukan ria. Maka dalam Minhajul Qasidin buku dalam Al-Maqdisi, seorang yang ikhlas, yang muhsin, yang dia diamati, dia yakin diamati oleh Allah, bisa berubah kondisinya ketika sendiri, ketika di rumah. Lain kan kita sholat sunnah di rumah sama sholat sunnah di masjid, itu lain kadang-kadang. Coba aja, lain dari ukuran waktunya, lama sujudnya, ya. Kalau di rumah kadang-kadang kayak nggak baca, gitu. Itu wassalam, gitu ya. Kan begitu, wajar itu manusia. Tapi jangan begitu terus. Nah begitu kumpul begitu misalkan iktikaf ramai orang baca Quran, semangat baca Quran. Ini bukan ria, selama dia menjaga dirinya, karena manusia itu makhluk yang paling mudah adaptasi.
Bahkan di antara manusia ada yang mudah nangis ketika itu dalam keadaan tertentu. Ya, itu di dalam Minhajul Qasidin itu bukan riya, selama dia menjaga dirinya, dia semangat bukan karena orang itu. Wah, ini orang pada ngeliatin dia semangat, itu riya. Tapi karena Allah, kemudian situasinya menjadikan dia semangat. Ya, itu boleh. Boleh. Itu kita telah dibahas di dalam kitab Minhajul Qasidin dan terbukti. Yang terbukti ketika iktikaf, 10 akhir Ramadan, ketika seorang di Masjidil Haram, ya, ketika amalan-amalan yang berjamaah itu lebih semangat. Nah, itu tidak mengurangi ihsan seseorang selama dia menjaga hatinya. Ya, nggak boleh dia meningkatkan itu karena diperhatikan seseorang, dilihat seseorang, karena orang memperhatikan dia, karena ini termasuk amalan yang riya, yang menghapuskan amalan yang sedang dia kerjakan. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ini, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz menyinggung masalah pengklasifikasian orang apa tadi syariah, tarekat, ma'rifat, hakikat, saya ingat beberapa tahun lalu ada juga teman yang menerangkan hal itu, tapi saya tidak tahu jawabannya. Hari ini saya dapat jawaban walaupun sedikit. Nah, waktu itu dia menerangkan kenapa sebagian orang mengatakan bahwa angka 4 itu sial. Ada beberapa kelompok orang, mungkin dari kawan-kawan kita, mungkin dari Tiongkok atau dari Cina, dia mengatakan bahwa karena angka 4 itu dalam Al-Quran itu adalah surat An-Nisa. An-Nisa itu adalah lemah. Jadi itu yang dia terjemahkan. Saya tanya, itu dalilnya gimana? Apakah ada hadis yang mengatakan itu? Dia mengatakan kamu memahaminya masih syariah. Saya sudah memahami apa ma'rifat atau apa gitu. Itu satu. Berangkat dari pengalaman pribadi juga Ustaz, waktu saya sholat di Masjidil Nabawi di haji, itu di sebelah saya itu ada Bangladesh Ustaz. Pertama itu waktu berdoa dia sambil menangis, tapi saya menganggap itu wajar, mungkin karena saking musuh. Tapi yang kedua, begitu sholat itu goyang-goyang seperti kena angin Ustaz. Jadi saya pun nggak khusyuk jadi digoyang-goyang, bergetar-getar, goyang-goyang seperti ada daya atau gaya yang mendorong-dorong gitu. Apakah juga termasuk yang tadi mungkin orang tarekat atau apa itu? Hanya itu. Terima kasih. Ya, itulah yang saya katakan bahwa ketika seorang keluar daripada sunnah Nabi SAW, dia akan membuat improvisasi, buat inovasi, ya, buat perkara-perkara, dan yang paling bahaya adalah perkara yang baru yang dia yakin itu kebenaran dan dia akan menjadi pembenaran. Pembenaran itu biasa dengan angka, dengan akal, dengan filsafat, ya, dengan kisah. Itu apa urusannya keempat? Itu angka sial karena surat An-Nisa itu lemah. An-Nisa itu wanita. Islam tidak mengatakan wanita itu sial, ya, wanita itu lemah. Dalam satu segi, dalam segi akal memang, dalam segi ibadah separuh. Tapi dalam segi ketabahan boleh kita uji. Coba aja Bapak ganti itu sebulan ngurusin anak, dia istirahat dulu. Bapak ngurusin anak, kuat nggak? Ya, sebulan, ya, pingsan kita ya. Itulah ada dalam segitu ketabahan wanita, dan Islam meninggikan martabat wanita. Makanya ada surat An-Nisa, nggak ada surat Al-Rijal. Nah, begitu, karena kemuliaannya wanita. Karena ibu kita wanita sampai 3 kali. Sahabat bertanya, apa manusia siapa yang aku harus berbuat baik kepadanya? Ummu, ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian ibu kamu, baru bapak. Itulah yang begitu mulianya wanita
Jadi salah itu, nggak ada kaitannya angka 4 yang kaum itu dengan angka 4 dalam Al-Quran itu. Iya, nggak ada masalah. Ya nanti punya anak 1, 2, yang keempat anak sial. Padahal sah, kan nggak begitu. Kita nggak ada urusan. Dalam Islam nggak ada angka sial, nggak ada hari sial. Bahkan yang ada hari yang beruntung. Di antara kemarin yang kita lalui 1 sampai 10 Dzulhijjah, yang dimana amal soleh bagi Allah cintai daripada jihad di jalan Allah kecuali syahid. Itu hari-hari yang mengandung keuntungan. Hari Jumat, hari Id dan seterusnya. Nggak ada hari sial. Begitu ya angka sial nggak ada. Ya, tapi memang ada hadis. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Allah mencintai yang ganjil. Nah, kalau makan kurma 1, 3, ya, 5, 7, 21, kenyang banget. Ganjil juga gitu. Ya, gitu. Jadi jangan, ciri-cirinya apa? Orang-orang seperti itu akan keluar daripada dalil. Walau bapak kasih hadis Sahih Bukhari, itu bilang muridnya, tadi kamu memang baru sampai tingkatan syariat. Padahal syariat itu dari Allah. Orang yang mengamalkan syariat itu mengagungkan Allah. Nah, mereka tidak mau, mereka maunya pakai rekod gurunya tanpa dalil. Kalau ditanya langsung nanti kata gurunya, kata itu namanya ila wa qala, dan itu telah diancam oleh Rasulullah SAW melalui lisan Nabi SAW, ancaman dari Allah. Innallaha kariha lakum thalathan qila wa qala wa kasratu su'al wa idaatul mal. Sesungguhnya Allah benci pada kamu 3 perkara. Yang pertama adalah qila wa kata-katanya. Mengamalkan ini harus ada dalilnya. Keilmiahan itu kita harus jaga. Apa itu keilmiahan? Keilmiahan maqalallah wa maqalan nabi wa qala sahabat. Contoh tadi yang muter-muter itu. Kalau Bapak sempat dialog, Bapak tanya, ya, dari mana? Ayatnya apa? Ya, hadisnya mana contoh para sahabat mengamalkan itu. Dia kan marah. Memang kamu masih tingkatan syariat. Apa-apa hadis. Ya, begitu. Mereka maunya ngarang. Bayangkan, ya, mengarang suatu gerakan, baik dalam ibadah, dalam sholat, dalam apa, itu berarti dia bersaing dengan Nabi. Persaingan dengan Nabi itu sangat berat resikonya. Ya, kalau Nabi disaingin, bos aja disaingin, marah, dipecat ya Pak, bos. Saingan bos ini dia saingin dia, lama-lama ya nggak usah datang lagi, bikin perusahaan sendiri kan. Nah kalau kita ya keluar, ya berarti bikin agama sendiri. Maka kata Nabi SAW wajar. Nah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah sesuatu yang baru yang diciptakan oleh manusia, baik dalam gerakan zikir, dalam lafaz zikir yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, dikarang-karang dan dia yakin itu sesat. Dan setiap sesat resikonya neraka. Adapun kekal dan tidak bergantung tauhidnya. Nah, sejauh mana bid'ahnya dia. Jadi hati-hati Pak dengan orang-orang seperti itu. Memang kalau kita lihat umat Islam macam-macam amalannya, tapi bukan itu tolak ukur. Tolak ukur ada keilmiahan. Apa yang disebut keilmiahan? Kembali tadi, ma qala Allah wa ma qala Nabi wa ma qala sahabat. Apa yang difirmankan Allah, disabdakan Nabi dan dinyatakan oleh para sahabat. Itulah yang kita pegang teguh, walaupun kebanyakan manusia tidak beramal dengan itu, karena kebanyakan manusia bukan dalil. Ya, fenomena yang ada ini bukan dalil. Yang ini sholat begini, yang ini itu bukan dalil, bukan panutan. Panutan adalah tadi keilmiahan. Bapak orang terdidik, ya, tentu lebih memahami dalam hal ini tentang metode keilmiahan. Dunia aja kita harus ilmiah, apalagi perkara akhirat. Ya, keilmiahan dunia, ilmu harus diuji, ada sidangnya untuk S1, S2, S3, itu ada sidang untuk menjaga keilmiahannya, apakah ini ciptaan atau plagiat atau hanya acak-acakan, hanya copy paste. Kan gitu. Ya, keasliannya dia itu dunia.
cari jam yang asli, mobil orisinil, ori itu hadisnya yang palsu. Kan aneh orang seperti ini. Untuk akhirat nggak apa-apa lah yang palsu, yang lemah, yang ini. Tapi kalau barang ori, nah ini terbalik. Ya ilmiah ini orang begini. Ya, Allah, saya rasa cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.